Halo sahabat kita, masih bersama kita di channel Ada Kita. Pada video kali ini sahabat kita lagi jalan-jalan di Komplek Patrajaya, Palembang, letaknya di Pelaju. Nah, sekedar informasi, Patrajaya itu ada nama stadion ya sahabat kita. Stadion Patrajaya, ya, dimana pada tahun 70-an stadion ini sangat bergeming. Mengapa tidak? Karena gaungnya stadion ini menjadi home base-nya Kramayuda Tiga Berlian yang fenomenal. Yang mana Kramayuda Tiga Berlian ini lahir dan besar di Sumatera Selatan. Tetapi sayang hanya dalam waktu 6 tahun kejayaan itu ada. Nah, sahabat kita, kita selain itu di Patrajaya ini mencoba melihat pemakaman keramat Ratu Bagus Kuning, dimana seperti sahabat kita lihat di sini sudah banyak kera-kera. Nah, saya akan menjelaskan dulu ada cerita mistis bahwa kera-kera ini adalah penjaga makam keramat Ratu Bagus Kuning. Nah, kita lihat ini di stadion ini banyak juga kera-kera, dimana kera-kera itu bermain biasa setiap pagi ya, bermain di stadion atau kalau orang bilang di depan makam Bagus Kuning. Oke sahabat kita, nah itu kelihatannya makamnya. Memang di Patrajaya ini ada juga orang yang main golf di sini sahabat kita. Nah, itu makamnya dari Ratu Bagus Kuning. Nah, ini komplek makam keramat Bagus Kuning. Nah, di belakang itu ada orang main golf ya. Memang setiap Sabtu atau Minggu sering banyak orang main golf di situ. Nah, kita berjalan ke makam Ratu Bagus Kuning sahabat kita. Nah, sini banyak pohon-pohon bambu seperti kita lihat tuh, Memang agak kalau aku rasain agak mistis ya di dalam makam ini. Nah, nih Ratu Bagus Kuning, komplek makam Ratu Bagus Kuning. Nah, ini sahabat kita dari depannya terlihat bambu-bambu ya. Nah, di makam Ratu Bagus Kuning ada berapa makam, yaitu Bujang Juaro, Penghulu Gede, Datuk Buyung, Kayu Agung Mas, Syekh Usman, Panglima Bisu, Panglima Semut, Panglima Api,
Syekh Idrus, Syekh Ali Akbar, Putri Kembang Dadar, Putri Rambut Selakang, Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah, di makam ini berkumpul beberapa makam sahabat kita. Seperti sahabat kita lihat dan sahabat kita bisa baca di sini. Dikutip dari Urban ID, makam-makam ini merupakan peninggalan penyebaran agama Islam di Nusantara. Tak bisa terlepas dari kota Palembang ini sahabat kita. Sebagai kota tertua di Indonesia, kota yang berjuluk Kota Pempek ini pernah berdiri kerajaan Islam yang cukup tersohor, yakni Kesultanan Palembang Darussalam sekitar abad ke-16 sahabat kita. Salah satu tokoh yang diyakini turut andil dalam penyebaran Islam di bumi Sriwijaya ini Ratu Bagus Kuning. Nah, Ratu Bagus Kuning ada bernama asli Putri Mulia Syarifah Mahani bin Syekh Zainal Abidin Al-Abib Yamah dari putra Sayyidina Husain radhiyallahu anhu bin Sayyidina Ali. Nah, menurut juru kunci makam Ratu Bagus Kuning, Multan Panji mengisahkan bahwa Ratu Bagus Kuning diketahui sebagai murid dari Wali Sanga yang berasal dari Pulau Jawa. Ia melakukan perjalanan ke Palembang untuk menyebarkan agama Islam. Hal itu dilakukan usai mendapatkan bisikan gaib. Dia mengatakan mulanya Ratu Bagus Kuning tidak langsung singgah ke Palembang, melainkan di kawasan Batanghari 9, atau Provinsi Jambi. Di tempat itu, kata Multan juga, Ratu Bagus Kuning sempat bertarung dengan 11 orang pendekar. Namun berkat kesaktiannya, 11 pendekar tersebut akhirnya mampu dikalahkan dan memutuskan untuk memeluk Islam. Menurutnya, 11 pendekar tersebut dipercaya masyarakat Palembang secara turun-temurun sebagai penghulu. Terdiri dari Kuncung Emas, Datu Buyung, Panglima Gede, Panglima Bisu, Syekh Ali Akbar, Panglima Apo, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Idrus, Putri Kembang Dadar, Putri Rambut Selako, dan Bujang Juaro. Nah, yang tadi mereka-mereka ini, yang tadi makam-makam sudah terlihat, itu merupakan penghulu, menjadi pengikut setia Ratu Bagus Kuning, serta ikut menyebarkan ajaran Islam. Bahkan ada beberapa penghulu tersebut makamnya berada di Bukit Siguntang. Multan melanjutkan, hingga pada suatu saat Ratu Bagus Kuning tiba di bagian hulu dari kota Palembang. Tepatnya saat ini menjadi wilayah Kecamatan Pelaju. Akhirnya rombongan Ratu Bagus Kuning memutuskan untuk beristirahat di tempat tersebut. Namun saat beristirahat, Ratu Bagus Kuning menyadari jika tempat yang berada di tepian Sungai Musi tersebut merupakan kerajaan dari Siluman Kera. Nah, jadi itu dari legendanya sahabat kita. Jadi Ratu Bagus Kuning datang dan beristirahat di Patrajaya ini, memasukin kerajaan Siluman Kera dari legendanya sahabat kita. Para siluman tersebut juga merasa terusik dengan kedatangan rombongan Ratu Bagus Kuning dan menantang untuk bertarung. Hingga kemudian Ratu Bagus Kuning bertarung dengan Raja Siluman Kera dengan sebuah perjanjian, pihak yang kalah harus tunduk dan menjadi pengikut pihak yang menang. Itu perjanjian Ratu Bagus Kuning dengan Raja Siluman Kera. Raja Siluman Kera tersebut akhirnya kalah dan tunduk kepada Ratu Bagus Kuning. Kemudian para siluman kera juga menjadi pengikut setia dari Ratu Bagus Kuning. Setelah itu Ratu Bagus Kuning memutuskan untuk menetap di wilayah tersebut, yaitu Patrajaya sekarang ya sahabat kita, dengan mendirikan sebuah keraton dan dirinya mendapatkan gelar Panglima Ratu Bagus Kuning.
Berdasarkan jejak sejarah, Ratu Bagus Kuning belum pernah menikah dan terus menyebarkan agama Islam hingga akhir hayatnya. Selain itu, masyarakat juga percaya jika sejumlah kera yang saat ini berada di kompleks pemakaman Ratu Bagus Kuning merupakan pengikutnya yang masih setia untuk menjaga makam tersebut. Nah, itu legenda-legendanya sahabat kita. Nah, seperti kita lihat kan ini di sekitaran makam Ratu Bagus Kuning, sahabat kita, banyak kera-kera yang berkeliaran, bermain saat pagi. Nanti kalau siang, percaya tidak percaya, dia akan pulang lagi ke makam Ratu Bagus Kuning. Katanya untuk menjaga makam Ratu Bagus Kuning. Nah, seperti sahabat kita lihat bahwa di sini banyaknya kera-kera. Makanya kita percaya nggak percaya juga bahwa kera-kera ini katanya tidak bisa keluar dari Patrajaya, sahabat kita, karena dia bertugas untuk menjaga makam Ratu Bagus Kuning. Dikutip dari Mongabai, ini berbeda pendapat sahabat kita bahwa kawasan Pelaju dahulu di masa kerajaan Sriwijaya atau Kesultanan Palembang, daerah Pelaju itu merupakan hutan belantara termasuk Patrajaya. Nah, di kawasan ini pun, di hutan Patrajaya ini didiami satwa khas Sumatera seperti harimau Sumatera, gajah, tapir, dan monyet. Nah, karena ada ekspansi di Ulu, di Pelaju oleh orang Belanda yang menetap saat itu, ditemukan sumur minyak di Telaga Tunggal pada tahun 1885, yaitu perusahaan Shell milik Belanda, dan mereka mendirikan kilang Pelaju pada tahun 1903. Luasan eksplorasinya mencapai 230 hektar. Nah, jadi kawasan hutan ini ditebang dan tersisalah kera-kera yang berekor panjang ini, sahabat kita. Nah, itu yang dikutip dari Mongabai, sahabat kita, dari studi ilmiahnya dari Mongabai. Nah, di sini memang terdapat penghulu-penghulu gede, misalnya yang tadi kita sebutkan Datuk Buyung, Kujung Mas, Panglima Bisu, Panglima Semut. Nah, karena di makam tersebut masih asri, maka kera-kera berekor panjang ini menetap di situ, sahabat kita, karena masih asri sampai sekarang. Mungkin umurnya udah ratusan tahun. Itu dikutip dari Mongabai. Masih yang dikutip dari Mongabai ya, sahabat kita. Dalam catatan sejarahnya, nama Bagus Kuning disebut sebagai seorang pangeran Palembang yang turut berjuang melawan VOC pada tahun 1958. Namanya Tumenggung Bagus Kuning Pangkulu, adik dari Pangeran Aryo Kusuma Abdurrahim Kiai Mas Endi, yang merupakan Sultan pertama Kesultanan Palembang. Setelah kerajaan Palembang hancur diserang Belanda, ditinjau dari sejarahnya, saat berperang melawan VOC di pusat kota Palembang berada di Kuto Gawang, yang kini lokasinya di PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Nah, memang makam Ratu Bagus Kuning ini berseberangan langsung dengan PT Pupuk Sriwijaya, di mana PT Pupuk Sriwijaya itu memang dalam sejarahnya itu adalah pusat kerajaan Palembang Darussalam. Nah, di situ merupakan ibu kotanya, ibu kota dari Palembang Darussalam, yaitu Kuto Gawang, sahabat kita. Memang dalam petanya PT Pusri itu masuk dalam Kuto Gawang, yang merupakan ibu kota dari
Kerajaan Palembang Darussalam, sahabat kita. Oke sahabat kita, mungkin itu tadi informasi dari kita. Semoga bermanfaat dan semoga menghibur sahabat-sahabat kita. Sahabat kita jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau sahabat kita merasa terhibur, jangan lupa ya subscribe dan komen, dan jangan lupa juga like-nya sahabat kita, biar kita lebih semangat untuk memproduksi video-video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Kalau tidak berkepentingan, di rumah aja. Semoga kita dapat melewati pandemi ini dengan cepat, sahabat kita. Itu tadi dari kita informasi. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.